Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sudibyo dengan NIM C0D023033. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Di mana untuk pengertian PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada jenis penghasilan tertentu yang bersifat final. Final berarti penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan. Ada dasar hukum PPh pasal 4 ayat 2, yaitu meliputi yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Kedua ada PP Perundangan Nomor 23 Tahun 2018. Ketiga ada PMK Nomor 107 per PMK Nomor 3 Tahun 2017. Keempat ada PMK Nomor 242 per PMK Nomor 3 Tahun 2014. Kelima ada Perundangan Nomor 04 per PJ tahun 2017. Adapun untuk objek PPh pasal 4 ayat 2 yaitu meliputi yang pertama ada bunga dari deposito dan tabungan. Kedua ada penghasilan dari transaksi saham di Bursa Efek. Ketiga ada penghasilan dari penghasilan hak atas tanah atau bangunan. Keempat ada penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan. Kelima ada jasa konstruksi. Keenam ada hadiah undian. Dan yang terakhir 7 ada penghasilan usaha mikro kecil menengah dengan peredaran bruto tertentu. Untuk tarif PPh pasal 4 ayat 2 ada beberapa macam jenis. Yang pertama untuk bunga deposito dan tabungan, untuk tarifnya yaitu sebesar 20% dari PPh pasal 4 ayat 2. Kedua ada transaksi saham Bursa Efek yaitu sebesar 0,1%. Ketiga ada pengalihan hak atas tanah atau bangunan yaitu sebesar 2,5%. Berikutnya ada sewa tanah atau bangunan yaitu sebesar 10%. Kelima ada jasa konstruksi. Untuk jasa konstruksi ini dalam PPh pasal 4 ayat 2 terbagi menjadi 3 pelaksanaan. Yang pertama pelaksanaan konstruksi yaitu sebesar 2-3%. Terus yang ada lagi yang namanya dengan perencanaan konstruksi yaitu sebesar 4%. Dan ada yang terakhir yaitu pengawasan konstruksi yaitu sebesar atau 4-6%. Keenam untuk hadiah undian yaitu sebesar 25%. Ketujuh dan yang terakhir yaitu untuk usaha mikro kecil menengah menurut PP 23 tahun 2018 yaitu sebesar 0,5%. Untuk mekanisme pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 ada beberapa cara mekanismenya, yaitu yang pertama ada waktu pemotongan, kedua ada tata cara penyetoran, dan ketiga ada kewajiban pemotongan pajak. Untuk yang pertama waktu pemotongan pajak yaitu pertama ada caranya saat pembayaran, kedua saat jatuh tempo pembayaran, dan yang terakhir yaitu saat terhutangnya penghasilan. Sedangkan kedua untuk tata cara penyetorannya, yang pertama melakukan menggunakan surat setoran pajak atau SSP atau sarana administrasi lainnya. Berikutnya batas waktu penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporan SPT masa paling lambat tanggal 20 untuk bulan berikutnya. Dan ketiga yaitu kewajiban pemotongan pajak, di mana untuk kewajiban pemotongan pajak yang pertama yaitu memotong pajak sesuai tarif, kedua menyetorkan pajak yang dipotong, keempat melaporkan pemotongan dan penyetoran. Berikutnya ada memberi bukti pemotongan kepada pihak yang dipotong. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh pemotongan. Berikut ada contoh soal pemotongan untuk sewa properti, di mana PT ABC menyewa ruko dari Tuan Adi sebesar 120 juta per tahun. Untuk nilai sewanya itu sebesar 120 juta. Untuk PPh pasal 4 ayat 2-nya itu karena ditarifkan sebesar 10%, maka 10% dikalikan dengan 120 juta, maka didapatlah sebesar 12 juta. Maka PT ABC wajib memotong dan menyetor PPh pasal 4 ayat 2 yaitu sebesar 12 juta. Berikutnya ada contoh untuk bunga deposito.
di mana Mr. Ali memiliki deposito sebanyak 500 juta dengan bunga 5% per tahunnya. Maka yang kita ketahui bunga depositonya itu sebesar 5% untuk per tahun, dan PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu sebesar 20%. Maka yang kita hitungkan pertama yaitu bunga deposito untuk per tahunnya sebesar 5% dikalikan dengan depositonya 500 juta, maka didapatlah sebesar 25 juta. Sedangkan untuk PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 20% dan dikali dengan deposito 500 juta, maka maksudnya dikalikan dengan bunga deposito per tahun, maka didapatlah sebesar 5 juta. Maka bank wajib pemotongan PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu sebesar 5 juta. Berikutnya, baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.